Kekayaan, uang, jabatan, pangkat, kejayaan, kesehatan, pengaruh, kebahagiaan, dan ketenaran adalah mungkin salah satu atau semuanya merupakan impian Anda. Namun faktanya hanya sedikit yang mencapainya. Walaupun kita semua tahu, semua itu terjadi kalau Anda memiliki hubungan yang akrab terhadap mereka semua. Mengapa Anda kesulitan mencapai impian Anda sendiri? Sahabat, ikutilah video ini sampai selesai, bukan tanpa alasan Anda mengikuti video narasi ini. Bukan tanpa sebab, tahu-tahu semesta membawa Anda ke video narasi ini. Apapun yang ada dalam pikiran Anda yang menariknya. Kehadiran video ini pun, Andalah yang menariknya. Mungkin Anda pernah mengatakan bahwa Anda ingin tenar, Anda ingin kaya, Anda ingin menjadi orang berpengaruh. Apapun itu, sekecil apapun itu, apa yang terbersit di dalam pikiran Anda, selama Anda mempercayainya, pasti akan terjadi. Atau Anda lagi memiliki hutang yang besar, atau Anda memiliki beban yang berat, harus menghidupi keluarga, bahkan terjepit, harus menghidupi saudara, ayah, ibu yang sudah tidak mampu lagi bekerja, masih harus menanggung beban anak Anda yang masih kecil. Sekali lagi, ikuti video narasi ini hingga selesai, karena inilah yang Anda cari. Tahukah sahabat bahwa setiap orang yang bermasalah dengan keuangan melakukan hal ini kurang dari 1 tahun, bahkan kurang dari 6 bulan, mereka menjadi makmur, sejahtera, kaya raya. Bagaimana kalau sekarang kita melihat hubungan Anda dengan uang? Akrabkah, mudahkah, atau sulitkah uang mendekati Anda? Anda mungkin pernah bertanya dalam hati, dan saya ingin Anda mengatakan dengan jujur. Anda pernah mengatakan, mengapa sebagian orang bisa mendapatkan kekayaan dengan mudah, sementara yang lainnya sulit sekali mendapatkan uang, hidup berhutang, hingga tahunan lamanya, dan terus menanggung beban yang berat, sementara yang lainnya sangat mudah menjadi kaya, dan bahkan terus kaya. Apa yang terjadi dengan mereka sebenarnya? Pertama, kita harus akui bahwa di sekolah Anda tidak pernah diajari tentang uang, tidak pernah mengerti apa arti uang, apa manfaat uang. Juga di rumah Anda tidak diajari mengenai uang, tidak akrab dengan proses uang datang. Untuk itu, video narasi ini akan mengajari Anda tentang uang. Inilah yang Anda cari selama ini. Kalau iya, bertahanlah untuk terus mengikuti video narasi ini. Karena ini jawaban yang Anda cari. Kecuali Anda sudah merasa kaya. Kecuali Anda sudah tidak peduli dengan membantu orang lain. Namun kalau Anda merasa belum kaya, belum mencapai impian Anda, belum bisa menolong ribuan orang dengan tangan Anda, dengan tangan di atas, ikuti terus video ini. Video yang mengajari Anda tentang uang. Mengajari lebih dalam lagi, memahami uang yang harus ditabung atau uang yang harus diinvestasikan. Video yang akan menjelaskan personal finance, kewirausahaan, dan keberanian mengambil keputusan bisnis, dan pastinya akan merubah cara Anda berpikir tentang uang. Kalau Anda menganggap doktrin di kepala Anda mengatakan bahwa uang akan membawa Anda dalam kesusahan, membawa Anda ke neraka, stop sampai di sini. Jangan teruskan lagi mengikuti video ini. Ikutilah doktrin yang ada di kepala Anda dan teruskan hidup Anda tanpa melanjutkan pemahaman akan uang dalam video narasi ini. Karena kekayaan itu ternyata bukan untuk Anda. Kalau Anda merasa bahwa hal ini adalah solusi keuangan Anda, lanjutkan menyaksikan video narasi ini. Kita lanjutkan dengan pertanyaan, apakah uang itu baik atau buruk? Baiklah, jawab pertanyaan saya ini. Apakah uang itu baik atau buruk? Kalau Anda tersentak berhenti sebentar menjawab atau berpikir, maka Anda pasti mengatakan uang adalah hal yang buruk. Namun kalau Anda langsung menjawab bahwa uang adalah baik, Anda tidak ada jeda, dalam hati Anda langsung menjawab baik, artinya yang mengatakan buruk atau berhenti sejenak berpikir, Anda memiliki poverty conscious, Anda memiliki kesadaran miskin. Maaf, saya harus mengatakan apa adanya, karena Anda meminta untuk membuka rahasia pelajaran kemakmuran, dan disinilah pelajaran awalnya. Pertanyakan kesadaran kaya Anda. Maka pelajaran pertama adalah Anda harus paham bahwa uang itu netral. Uang itu hanya fasilitas. Uang itu bukan tujuan. Uang itu hanya alat. Karena itu Anda tidak bisa mengatakan uang itu buruk atau uang itu baik. Namun uang itu netral. Pikiran Anda lah yang mengatakan uang itu buruk. Karena itu Anda berjarak dengan uang. Uang itu netral. Sekali lagi, untuk itu kita mulai sekarang akan mengatakan saya adalah orang kaya yang baik, orang kaya yang jujur. Anda akan menjadi akrab dengan uang jika Anda mengatakan hal itu terus-menerus dan menjadi keyakinan Anda. Kita harus berpikir ulang tentang kesadaran kaya. Ingat, ada orang kaya yang jujur dan baik. Ada orang kaya yang tidak jujur dan tidak baik. Ada juga orang miskin
yang jujur dan baik. Dan ada juga orang miskin tidak jujur, juga tidak baik. Dan saya memutuskan untuk menjadi orang kaya yang jujur dan baik. Berikutnya, jangan pernah membenci orang kaya yang baik dan jujur. Jangan pernah membenci orang kaya yang mencapainya dengan jalur yang baik. Tidak pakai jabatan, tidak korupsi, mendapatkan uang dari berdagang, dari menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan orang lain. Jangan pernah membenci orang itu. Karena kalau Anda membenci orang kaya, maka jangan berharap Anda akan menjadi kaya seperti mereka. Karena Anda akan berjarak dengan mereka. Karena Anda memiliki frekuensi yang belum sama dengan mereka. Percayalah, kalau ada orang kaya yang mendapatkan cara kekayaannya dengan baik, dan Anda tidak nyaman dengan orang tersebut, Anda yang ada masalah dengan uang artinya. Anda harus segera berubah cara pandang Anda terhadap orang kaya tersebut. Pertanyaan berikutnya, apakah menurut belief system Anda, orang kaya tidak akan masuk surga atau sulit masuk surga ada dalam benak Anda? Maka kalau hal itu ada, Anda harus segera merubahnya. Kalau tidak, sekali lagi, Anda akan menjadi miskin. Karena Allah Maha Kaya, Dia ingin umatnya kaya, sejahtera, dan saling menolong sesamanya. Harta itu harus ada di rekening bank Anda dan ada di kantong Anda, namun bukan di hati Anda. Jadi ikuti kata-kata saya. Uang ada di kantong saya, uang ada di bank saya, di hati saya hanya ada Allah. Sejauh ini kita mendapatkan pelajaran yang harus kita bersihkan dari pikiran kita, yaitu mitos uang itu buruk dan mitos bahwa orang kaya tidak bisa ke surga. Sudah kita bersihkan dan Anda harus melanjutkan pelajaran berikutnya. Kalau Anda sudah memahami, maka Anda perlu menjawab dalam hati, saya mengerti dan menerima pelajaran ini. Saya siap melanjutkannya lagi. Inilah pelajaran dari MMBC Virtual Money Mastery Revolution. Peace.